Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan, kesehatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan meng-share informasi-informasi tentang SKB terkait soal-soal fiqh nikah yang sering muncul di SKB PAI CPNS. Sebelum kita masuk pada pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk pada soal yang pertama. Ini adalah soal-soal dari beberapa FR yang sudah pernah ikut tes di tahun yang lalu. Jadi kita rangkum, kita ambil beberapa soal yang sering muncul ya teman-teman. Kita masuk soal yang pertama. Pernyataan di bawah ini yang merupakan fungsi sebuah pernikahan kecuali A. Tempat berlangsungnya proses penanaman nilai, jelas. B. Menjaga diri dari berbagai macam penyakit, jelas. C. Penerus dari keberadaan eksistensi manusia. D. Perlindungan bagi terjaganya akhlak, ya, sebagai tempat mewujudkan kasih sayang. Nah, ini teman-teman, apa kira-kira jawabannya? Ini jawabannya adalah C. Penerus dari keberadaan eksistensi manusia. Nah, kita lihat yang A, tempat berlangsungnya proses penanaman nilai, itu iya. Kenapa? Karena dengan adanya pernikahan, adanya keturunan, jadi di situ bisa kita tanamkan nilai pendidikan, nilai apa saja yang terkandung di dalam sebuah pernikahan. Kemudian menjaga diri dari berbagai penyakit. Penyakit apa? Penyakit maksiat, penyakit hati, zina, tuh ya teman-teman. Kemudian penerus dari keberadaan eksistensi manusia. Ini peradaban manusia ya teman-teman. Ini kita pelajari di sejarah saja. Oke, kemudian perlindungan bagi terjaganya akhlak. Nah, jadi dengan adanya pernikahan itu akhlak kita lebih terjaga. Kenapa? Karena kita pemikirannya itu lebih dewasa. Kita sudah menikah, sudah punya istri atau sudah punya suami. Jadi dengan orang lain kita pun bisa menjaga etika. Itu ya teman-teman. Kemudian E, sebagai tempat mewujudkan kasih sayang. Jelas ya teman-teman. Kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Allah pun menciptakan manusia berpasang-pasangan. Jadi jawabannya adalah C, penerus dari keberadaan eksistensi manusia. Karena ini adalah pengecualian. Oke, soal nomor 2. Seorang pemuda berusia 27 tahun punya keinginan besar untuk menikah. Tetapi secara ekonomi kondisinya belum memadai. Agar selamat dari perbuatan dosa, sebaiknya pemuda tersebut A. Menikah dengan minta bantuan orang tua. B. Menikah dengan mengadakan resepsi sederhana. C. Menahan keinginannya karena dalam kondisi tidak wajib. D. Tunda keinginan untuk menikah sampai cukup secara materi. E. Banyak berpuasa untuk meredam nafsu sambil mengumpulkan materi. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah E. Banyak berpuasa untuk meredam nafsu sambil mengumpulkan materi. Jadi apabila seorang pemuda dia itu sudah punya keinginan untuk menikah, namun materinya tidak cukup, tidak memadai, dikhawatirkan akan melakukan maksiat, maka apa yang harus dilakukan? Dia harus menjaga pandangannya, menjaga diri,
Seperti apa ya? Seperti berpuasa untuk meredam nafsunya. Nah, sambil apa? Mengumpulkan materi. Jadi kalau misalnya menikah dengan bantuan orang tua, kalau orang tua kita mampu, kalau tidak mampu seperti apa? Kan merepotkan. Kemudian menikah dengan mengadakan resepsi sederhana. Ini bukan masalah resepsinya, tapi kondisinya belum memadai ekonominya untuk menjalani kehidupan rumah tangganya. Kemudian menahan keinginannya kan dalam kondisi tidak wajib. Nah, ini yang berbahaya. Menahan keinginan ini akhirnya terjadi kemaksiatan, beralih kepada yang haram. Kemudian menunda keinginan untuk menikah sampai cukup materi. Menunda boleh, namun harus bisa menjaga syahwat. Nah, karena ini ceritanya pemudanya 27 tahun sangat ingin menikah, ya. Ini kita lihat kata kuncinya, sangat ingin menikah. Nah, cuman ekonominya nggak cukup. Kalau kita tunda, ini akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jawabannya adalah E, banyak berpuasa untuk meredam nafsu sambil mengumpulkan materi. Jelas ya, teman-teman? Kemudian kita akan melihat soal nomor 3. Ibu Siti ketika menikah dengan Bapak Ahmad membawa seorang putri yang bernama Aisyah. Ketika perkawinan mereka kandas di tengah jalan dan perceraian merupakan jalan terbaik, seandainya Bapak Ahmad ingin menikah kembali, maka terlarang baginya untuk menikahi Aisyah karena Aisyah merupakan mahram. Sebab A. Keturunan, B. Persusuan, C. Pernikahan, D. Pertalian agama, E. Dimadu. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawabannya? Ini adalah jawabannya adalah C, pernikahan. Kenapa pernikahan? Karena Ibu Siti mempunyai anak yang bernama Aisyah, kemudian mempunyai bapak tiri yang bernama Bapak Ahmad. Nah, jadi bapak ini tidak boleh menikahi anak tirinya. Tidak boleh. Ini pernikahan itu haram ya, dilarang dalam agama. Jadi ini Aisyah ini tidak masuk dalam kategori keturunan karena ini bukan anaknya Bapak Ahmad dan tidak pula sepersusuan dengan Bapak Ahmad. Dan pertalian agama, ini ukhuwah agama nih udah mencakup umum ya, dan bukan pula dimadu karena ini tidak boleh ya. Jadi adalah pernikahan, yaitu walaupun Ibu Siti ini telah bercerai dengan Bapak Ahmad, namun hakikatnya Aisyah ini tetap menjadi anak tirinya Bapak Ahmad. Jadi walaupun sudah bercerai, Aisyah ini tidak boleh menikah dengan Bapak Ahmad. Jelas ya, teman-teman? Kemudian kita akan melihat soal nomor 4. Suami istri harus berusaha menciptakan suasana tentram dan damai dalam keluarga. Berikut ini yang tidak mendukung suasana tersebut adalah A. Mengajak keluarga untuk berwisata bersama. Jelas. B. Membiasakan ucapan yang santun dalam keluarga. Jelas. Menambah nilai-nilai keislaman pada keluarga. Jelas. Menyibukkan diri dengan sholat sunat selama berada di rumah. E. Menemani anak-anak mengerjakan PR atau tugas-tugas sekolah. Nah, teman-teman, kita harus lihat kata kuncinya, yaitu keluarga, suami istri, keluarga. Jadi ini yang tidak mendukung apa? Mengajak keluarga berwisata bersama mendukung. Membiasakan ucapan yang santun dalam keluarga mendukung. Menanamkan nilai keislaman keluarga mendukung. Menyibukkan diri dengan sholat sunnah selama berada di rumah ini tidak mendukung. Kemudian E. Menemani anak-anak mengerjakan PR dengan tugas sekolah lain, ini juga mendukung. Jadi teman-teman, ini adalah jawabannya adalah D. Menyibukkan diri dengan sholat sunat. Kenapa? Karena ini masalah keluarga. Jadi untuk menciptakan ketentraman dan damai dalam keluarga, jadi tidak boleh nafsi-nafsi, tidak boleh sendiri.
kalau emang ingin sholat sunnah, menyibukkan diri dengan sholat sunnah, itu kan nafsi ya sendiri. Namun kalau ingin sholat sunnah, itu mengajak keluarga, ajak anak, ajak suami, istri, itu sholat sunnah sama-sama. Nah, jadi ini adalah kebersamaan untuk keharmonisan keluarga. Jelas ya teman-teman. Kemudian kita lihat soal nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Terhindar dari perbuatan maksiat. 2. Untuk meneruskan kehidupan manusia. 3. Pasangan yang dapat sesuai dengan perilaku. 4. Terwujudnya ketentraman, kasih sayang dan cinta. 5. Ikatan yang menyatukan laki-laki dan wanita. Kemudian merupakan status simbol dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi yang ditanya apa? Melalui pernyataan tersebut yang termasuk hikmah pernikahan adalah nomor A 1, 2, dan 3, B 4, 5, 6, C 1, 2, dan 4, D 3, 5, dan 6, E 2, 3, dan 4. Nah, kita lihat ya teman-teman. Jadi ada 6 aspek ya. Yang pertama, ini kita lihat, terhindar dari perbuatan maksiat. Iya? Iya. Untuk meneruskan kehidupan manusia. Manusia emang terus meneruskan kehidupannya ya, tanpa harus menikah pun juga kehidupannya diteruskan gitu ya teman-teman. Kemudian pasangan yang dapat sesuai dengan perilaku. Jadi pasangan yang dapat sesuai dengan perilaku. Jadi ada juga yang tidak sesuai ya teman-teman. Ada yang tidak sesuai, ada yang sesuai, dan ada yang tidak sesuai. Kemudian terwujudnya ketentraman, kasih sayang dan cinta. Jelas ya teman-teman? Jelas ya. Kemudian ikatan yang menyatakan antara laki-laki dan perempuan, ya, yang pada mulanya itu haram menjadi halal. Kemudian merupakan status simbol dalam kehidupan masyarakat. Ya, ini adalah status pernikahan, yaitu statusnya apa? Suami, istri. Iya, ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah B 4, 5, dan 6. Jelas ya teman-teman? Teman-teman, masalah seperti ini jangan terkecoh. Walaupun ada yang benar, namun tidak dimasukkan dalam jawaban. Ini seperti terhindar dari perbuatan maksiat, ini masuk ya teman-teman. Jadi jangan terkecoh oleh soal. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Bagi seseorang yang ingin menikah dan sudah memiliki kemampuan, jika tidak segera menikah, dikhawatirkan dia akan jatuh ke dalam perzinahan. Maka baginya untuk menikah adalah, jadi hukum bagi orang ini adalah A. mubah, B. sunnah, C. wajib, D. makruh, E. haram. Nah, ini jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah C. wajib. Kenapa wajib? Karena jika seorang laki-laki sudah mampu untuk menikah, ini mampu dalam artian sudah cukup materinya, mampu untuk menggauli istrinya dengan baik. Nah, sudah mampu, namun harus segera menikah. Jika tidak menikah, dikhawatirkan jatuh kepada perzinahan. Makanya hukumnya jadi wajib. Ini untuk melindungi ya teman-teman. Jadi nggak boleh nggak menikah, harus menikah. Karena apa? Udah mampu, semuanya udah mampu. Makanya harus segera dilakukan akad pernikahan. Jadi makanya wajib ya teman-teman. Ini masalah seperti ini, mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram sudah kita jelaskan di video sebelumnya, yaitu tentang bab pernikahan. Ini semua dijelaskan apa itu mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Teman-teman boleh buka lagi videonya. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjut soal nomor 7. Periode menunggu untuk seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya untuk menikahi pria lain disebut A. raj'i, B. berhubungan dengan, B. C. iddah, D. perceraian, E. li'an. Ini jelas ya teman-teman.
yaitu masa menunggu seorang perempuan yang diceraikan suaminya, baik dicerai mati maupun dicerai hidup ya. Ini adalah iddah. Jawabannya adalah C. Jadi jelas ya teman-teman. Masa iddah ini adalah masa menunggu seorang wanita. Jadi jelas ya teman-teman. Kemudian kita lihat soal nomor 8. Setiap pernikahan terdaftar berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal A1, B2 ayat 1, C2 ayat 2, D4, E5. Nah, teman-teman, pada saat saya ikut tes tahun lalu, ini soal ini muncul. Pada saat saya ikut tes tahun lalu, ini soal seperti ini muncul, yaitu tentang bab undang-undang tentang pernikahan. Nah, jadi ditanyanya itu pasal berapa, ayat berapa, sama ya, sama persis soalnya seperti ini waktu saya ikut tes tahun lalu. Jadi teman-teman juga harus tahu ya tentang undang-undang dari pernikahan ini, harus ingat, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan pasal berapa teman-teman? Pasal 2 ayat 2 atau bab 2 ayat 2. Jadi teman-teman boleh buka lagi video saya yang sebelumnya, yaitu tentang pernikahan part 2. Itu ada menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu tentang ketetapan hukum di Indonesia. Oke teman-teman, jadi jelas ya, jawabannya adalah C, bab pasal 2 ayat 2. Teman-teman mesti ingat ya soalnya tentang ini, dicatat. Kemudian kita masuk soal nomor 9. Istri yang lancar haidnya jika ditalak, masa iddahnya adalah. Nah, ini berbicara tentang iddah. Iddah tadi adalah masa menunggunya seorang perempuan, baik itu udah dicerai suaminya maupun dicerai mati suaminya. A. 4 bulan 10 hari, B. Tidak ada masa iddah, C. 3 kali suci, D. 3 bulan, E. Sampai berhenti siklus haidnya. Nah, jadi ini menurut para ulama itu mengungkapkan bahwa 4 bulan 10 hari ini adalah masa iddah paling lama jika istri lancar haidnya. Jelas ya teman-teman. Oke, kita akan melihat soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10. Berikut ini yang merupakan hikmah pernikahan adalah: A. Menjauhkan tali persaudaraan, B. Terbaginya perhatian kepada suami dan anak, C. Menjatuhkan martabat sebagai manusia, D. Menjauhkan tanggung jawab dari kehidupan sehari-hari, E. Membagi tanggung jawab antara suami dan istri. Jelas ya teman-teman, ini adalah jawabannya adalah E. Membagi tanggung jawab antara suami istri. Dalam pernikahan ini tidak ada istilahnya menjauhkan tali persaudaraan, justru menambah persaudaraan. Kemudian terbaginya perhatian kepada suami dan anak, tidak ya, sama ya. Kemudian menjatuhkan martabat sebagai manusia. Martabat, derajat manusia itu di mata Allah itu sama semua. Jadi tidak ada istilahnya pernikahan ini menjatuhkan martabat manusia. Kemudian menjauhkan tanggung jawab dari kehidupan sehari-hari. Sudah menikah, suami kerja tetap kerja, istri kerja tetap kerja. Tidak ada istilahnya menjauhkan tanggung jawab dari kehidupan sehari-hari. Jadi jelas ya, jawabannya adalah E. Membagi tanggung jawab antara suami istri. Jelas ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih atas dukungannya, terima kasih telah menyimak soal-soalnya, terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini, yaitu channel Ayah Cut. Kita akan belajar bersama-sama, yaitu belajar bersama Ayah Cut channel atau channel Ayah Cut. Jadi teman-teman, apabila ada kesalahan dalam penyampaian
materi atau pembahasan yang saya sampaikan itu semata-mata datangnya dari kekhilafan saya atau dari kebodohan saya. Jadi kalau misalnya ada kritikan, silahkan masukkan di bawah kolom komentar, berikan kritikan kepada saya untuk kemajuan saya. Kemudian apabila ada kebenaran, apabila ada manfaat yang bisa diambil, alhamdulillah itu semuanya datangnya dari Allah. Alhamdulillah, kita berucap syukur kepada Allah dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Jadi teman-teman ikuti terus video-video selanjutnya. Insya Allah kita akan membahas materi-materi dan soal-soal CPNS berdasarkan FR yang sudah pernah ikut tes, baik yang lulus maupun yang belum lulus. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.